Ya, sempat tertekan sampai zona 1858, tapi di pertengahan malam sebetulnya sempat mengalami rebound kembali di zona 1880. Tapi sayangnya dia tidak berhasil menembus zona 1884, jadi kemungkinan area tersebut menjadi area tertinggi yang sepanjang hari itu sama sekali tidak berkutik atau tidak bergeming. Kemarin saya sempat mengatakan kalau misalkan tidak berhasil tembus zona 1890 atau let's say 1857, maka kemungkinan potensi tekanan akan membayangi. Tapi di sini saya ingin menekankan kembali, seasonal event masih tetap akan bisa Anda gunakan, terutama kalau Anda ingin memanfaatkannya sampai awal tahun depan. Nah, kenapa? Salah satunya adalah tentang atau terkait stimulus, lalu kemudian juga tentang spending yang akan digunakan oleh Joe Biden sebagai new president yang nantinya akan menduduki kantor Gedung Putih sekitar 20 atau 25 Januari 2021. Nah, tapi berita yang terbaru adalah pagi tadi kita mendapatkan informasi terkait dengan Trump yang enggan untuk menandatangani RUU yang sudah disepakati oleh Kongres terkait dengan stimulus senilai 900 billion US dollar. Nah, salah satu poinnya adalah terkait dengan cek yang akan diberikan kepada warga AS. Trump menginginkan angka 2.000 US dollar per orang. Artinya, angka tersebut masih cukup jauh dari apa yang disetujui atau disepakati di dalam RUU yang disepakati oleh Kongres. Nah, kita akan lihat apakah ini akan menjadi permasalahan terbaru apa tidak. Karena di balik itu semua juga ada RUU terkait dengan anggaran atau pendanaan pemerintah atau kita sebut dengan spending bill yang juga akan menentukan roda pemerintahan selanjutnya. Kalau ternyata keduanya tidak disepakati, dengan catatan bisa saja Trump memberikan penolakan terkait dengan RUU stimulus, tapi dia juga menggunakan senjata tersebut untuk penandatanganan spending bill. Yang artinya, kalau ini tidak ditandatangani atau tidak segera ditandatangani, maka pemerintahan federal AS terancam ditutup di tanggal 29 Desember. Yang kedua, kemungkinan potensi yang selanjutnya adalah terkait dengan stimulus. Kalau ternyata dia ditahan dan dibekukan, maka 900 billion US dollar itu tidak akan dicairkan. Dan kemungkinan potensi tersebutlah yang akan menyelamatkan banyak nyawa seperti apa yang disampaikan oleh Senator AS, yaitu Graham, yang mengatakan bahwasannya semakin cepat RUU ditandatangani, maka undang-undang tersebut bisa menyelamatkan banyak nyawa. Nah, itu hal yang paling penting. Apakah Trump akan memveto atau memang ternyata akhirnya ini harus tertunda sampai Januari? Itu yang akan menjadi pertanyaan. Tapi lagi-lagi saya ingatkan bahwasanya kemungkinan stimulus tetap mau tidak mau nantinya pada ujungnya dia akan ditandatangani atau disahkan. Kita lihat technical view untuk hari ini terkait dengan investasi shoulder, apakah mulai terancam atau memang ini masih tetap bisa digunakan sebagai area buy on dip. Technical view 23 Desember 2020. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 23 Desember 2020 per jam 11.15 menit waktu di sebagian barat, dan kembali dengan DXY yang ternyata mengalami penguatan yang cukup dahsyat. Kalau kita lihat sebetulnya tidak terlampau muluk juga, tidak terlampau tinggi juga, karena kenyataannya kalau Anda lihat dari pergerakan yang pernah terjadi di tanggal 21 Desember, memang kenyataannya dia sempat menyentuh level area 91 terlebih dahulu dan ditutup dengan tail yang cukup panjang. Itulah sebabnya kemarin kenapa saya sebut shooting star, atau bahkan ini long upper shadow yang terlampau panjang bagian tail bagian atasnya. Nah, kemarin ternyata mau tidak mau dia mengalami kenaikan kembali, menutupi area gap yang terjadi, ya. Kenapa saya bilang gap? Karena kalau dilihat dari tail yang cukup panjang ini, dengan ditutup dengan real body yang sedikit saja, lalu kemudian di next candle di tanggal 22 Desember ternyata dibuka di atas, tentunya bayangan tersebut atau shadow yang terjadi di tanggal 21 berusaha untuk dikejar. Namun ternyata fail juga, alias tidak mampu untuk ditutupi sepenuhnya. So, ini meskipun dengan big long atau long bullish candle tidak menandakan bahwasannya area yang sempat terjadi di tanggal 21 Desember tertutupi. Tapi memang kenyataannya pula kalau kita lihat dari indikasi chart atau candlestick pattern, of course ini seharusnya akan terjadi bullish kembali. Tapi seperti Anda lihat, pagi ini justru dia mengalami penurunan dan tekanan, dan kita masih akan lihat ya sepanjang hari ini akan seperti apa, endingnya akan seperti apa. Saya berharap di sini akan terjadi spinning top atau bahkan doji candle, atau mungkin saja lebih kepada hanging man. Tapi kalau ternyata terbentuknya shooting star, well, of course this will be probably good, ya. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4, lagi-lagi apa yang sempat kemarin juga kita kupas,
bahwasanya ada kemungkinan dia menembus area garis kuning, tapi selama dia tidak sustain di atas, maka kemungkinan potensi ini akan dipertanyakan. Apakah dia hanya sekedar mampir atau singgah, ya, jadi kita bisa sebut sebagai false breakout, atau memang ini adalah memang momentum di mana dia sudah saatnya mengalami penembusan. Ada kemungkinan kalau misalkan kita lihat ini bisa menjadi area double top, artinya kemungkinan potensi penurunan akan terjadi, dan ini adalah bagian neckline di area 90.03. Dan juga kemungkinan kedua adalah false breakout tadi. Kalau itu yang terjadi, maka selama dia tidak sustain di atas area garis kuning, maka kemungkinan potensi penurunan pula yang akan kita lihat. Dan kemungkinan ketiga adalah saatnya bullish untuk dolar sudah mulai terwujud, dengan diasumsikan bahwa penurunan yang kali ini terjadi berarti ini adalah momentum saat dia dip, lalu kemudian dia akan kembali rally. Tapi kalau kita zoom sebentar, di sini nampak jelas bahwa dia berada di bawah, ya. Jadi ada kemungkinan 1 ataupun kemungkinan 2, atau poin 1.2 yang tadi sempat kita kupas, itulah yang akan terjadi. Kemudian di grafik 1 jam, saya sedikit rubah polanya. Kemarin kita menggunakan area trendline yang sama, ternyata dia 2 kali juga ditembus, berarti kita sudah tidak bisa gunakan. Berbeda dengan kondisi H4 tadi, ya, meskipun dia sudah ditembus, tapi kenyataannya dia tidak terlampau jauh dari area garis tersebut. Nah, kali ini arealnya saya coba tarik untuk area birunya sebagai area support, lalu kemudian ada kecenderungan kalau ternyata dia turun, hati-hati, kemungkinan kuat di area 90.15, dan di sini ada kemungkinan selama misalkan ternyata tekanannya agak sedikit berkurang, maka kemungkinan potensinya akan terpantulkan. Tapi kalau dorongan atau tekanan lebih kuat lagi, maka dia akan kembali ke dalam fase penurunan. Ini pernah terjadi juga dalam beberapa fase yang lalu, kurang lebih di periode-periode ini, ya. Jadi konsolidasi yang sideways sambil menunggu sesuatu hal, apalagi dengan menjelang libur Natal, dan isunya adalah terkait dengan kemungkinan akan diveto terkait stimulus oleh Trump. Technical view gold 23 Desember 2020 per jam 11.23 menit waktu Indonesia bagian barat, high 1867.30, low 1859.90, running price berada di 1866.60. Baiklah, kalau kita lihat dari pergerakannya, nampaknya areal swing low yang sempat terjadi tanggal 21 Desember ternyata confirm dikejar kembali, atau nyaris dikejar lebih tepatnya, karena di tanggal 21 Desember kita mendapati areal terendah 1855, sementara tadi malam itu berada di 1858.70. Bahkan pagi hari ini dia juga sempat hampir menyambangi area-area tersebut, namun tertahan di 1859.90. Dan kalau Anda ingat apa yang sempat kemarin kita kupas juga, bahwasanya ada teritori sekitaran 1859, 1862 yang menjadi area support, di mana area tersebut kalau kita lihat dari grafik H4-nya justru berada di area historical price yang juga berimpitan dengan zona neckline dari inverse head and shoulder sebelumnya. Ya, jadi kemungkinan potensinya itulah kenapa dia relatif tertahan sampai saat ini setidaknya, ya. Tapi kalau lihat dari daily chartnya masih dalam fase seperti demikian, inverse head and shoulder. Saya coba fix terlebih dulu dengan areal ini. Ya, perhatikan zona yang kemarin sempat saya sebutkan pula, areal neckline yang sebelumnya menjadi areal resisten penentu terkait dengan inverse head and shoulder yang harus terkonfirmasi, namun sekarang menjadi area support, dan itu terbukti beberapa kali, 1, 2, dan kali ini ketiga, ya. Kalau misalkan ketiga kalinya dia masih efektif, maka lagi-lagi saya ingatkan ini adalah buy on dip yang harusnya memang terjadi. Jadi pasca breakout dia akan ditemani dengan kemungkinan potensi dip atau yang kita sebut dengan pullback tersebut. Nah, koreksi atau pullback tersebut itulah yang sangat wajar berada di area neckline. Kemudian kalau kita lihat dari potensi pergerakan di grafik H4, lagi-lagi area swing high swing low-nya kemarin ternyata tertahan di zona 1884, hanya menyentuh TP pertama kita, lalu kemudian ternyata di malam hari terjadi penurunan. Tapi tentunya dengan alternatif area yang sempat saya sebutkan pula, Anda tentunya harusnya berhasil mendapatkan poin, ya. Karena kemarin kita sempat menganjurkan beberapa area, terutama terkait dengan area Fibonacci retracement di grafik H1. Nah, kemudian kali ini pun hampir mirip dengan kejadian atau keadaan di daily chart, di mana ini adalah neckline yang menjadi area penentu, kemudian juga ini menjadi area support, dan ini juga sama di grafik H4 sudah sama. Jadi kemungkinan area 1858, 1860, atau lebih tepatnya let's say 1855 sampai 1860 itu adalah zona teritori yang cukup baik untuk saat ini. Support atau good demand akan bermunculan di area tersebut persis dengan apa yang terjadi tadi pagi. Terkait dengan berita-berita yang ada,
saya rasa tidak akan terlampau dalam, dan juga kenyataannya memang penolakan ataupun tidak ditandatanganinya oleh Trump masih membuka kemungkinan potensi tersebut bisa saja dilakukan dalam hari-hari mendatang. Meskipun yang sangat kami curigai adalah kemungkinan tidak akan pekan ini, melainkan after Christmas. Dan itu tandanya kemungkinan potensi penguatan dolar akan ada untuk sementara waktu, dan gold tentunya akan sedikit relatif tertahan. Nah, kemudian di grafik H1 saya menemukan area seperti ini. Saya zoom out seperti ini, ya. Saya perkecil terlebih dulu untuk menunjukkan kepada Anda kenapa muncul garis biru. Baiklah, ini garis biru diawali dengan penarikan di area, ya, ini adalah tanggal 30 November 2020. Kemudian titik keduanya saya tarik di area 14 Desember. Dan extension atau extendnya kemudian muncul di area tersebut. Dan kalau kita zoom, ternyata area tersebut belum disentuh sama sekali oleh areal grafik kita. Dan hal yang kedua adalah areal garis merah. Kalau kita lihat dari garis merah tersebut, tentunya Anda ingat beberapa waktu yang silam juga sempat atau pernah terjadi areal ini. Ya, ini adalah extending atau expanding wedge, di mana polanya 1, 2, atau Anda bisa juga hitung ini sebagai 2. Kalau saya ambil ini sebagai titik keduanya, ya. 1, 2, 3. Jadi saya abaikan yang ini karena ini saya asumsikan minor. 4, 5. Dan area 5 ini biasanya akan mendorong akhirnya untuk berusaha kembali ke area resisten, bahkan ke area resisten terjauh di area 1879. Itulah sebabnya kenapa tadi pagi saya sempat memberikan anjuran ataupun rekomendasi melakukan buy on dip di kisaran 1855 ataupun 1857. Well, actually kalau Anda lihat di grafik A4, sebetulnya area 58, area 62 pun itu masih cukup bagus, ya, sebagai area support kita. Tapi dikarenakan kemarin sempat terjadi swing di area 55 dan juga 58 di 2 hari terakhir, maka saya memutuskan untuk menggunakan area 55 atau 1855 tepatnya, dan area 1857. Tapi kalau misalkan Anda berinisiatif di area 1859 atau 1860, still good, ya, still good enough. Itu adalah arealnya. Nah, idealnya ini, ya, areal idealnya adalah ini, areal antara perpaduan antara garis merah yaitu expanding wedge dengan areal support trendline biru yang kita miliki, dan itu bertemu di area 1855. Jadi secara ideal 1855, 1860 itulah areal ideal untuk buy on dip atau areal good demand. Tapi untuk paling singkatnya 1858 ataupun 1861 itu adalah areal yang cukup bagus. Nah, kali ini karena dia sudah terlanjur naik, bagaimana? Oke, Anda bisa menantikan karena ini kenaikan kemungkinan masih akan relatif tertahan di area 68 atau bahkan 70. Nantinya kalau misalkan Anda ingin lakukan langkah berikutnya, Anda cari level dip di area 1860 ataupun 1861. Saya rasa itu yang paling baik, ya, karena dia tidak terlampau jauh dari area ideal kita, tapi juga tidak terlampau tinggi. Ingat bahwasanya sekarang dia sedang berupaya untuk memulihkan kondisi kenaikan tersebut. Jadi silakan lakukan buy on dip, standarnya 1855 atau 1857, target pertamanya 1864, dan juga target kedua 1870, dan stop loss tentunya 1849. Tapi kalau misalkan Anda melakukan buy on dip di kisaran 1858 atau bahkan 1861, berarti TP dan SL silakan Anda sesuaikan. Kemudian juga perhatikan data yang kemungkinan ini adalah data terakhir yang akan dirilis, yang cukup penting nanti malam. Hati-hati dengan apapun yang terjadi di market karena sangat-sangat kritikal, terutama menjelang libur Natal. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.